Pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang lain join, kalau ada yang mau didiskusikan monggo lah ya. Baik, selamat pagi. Ya, hari ini kita masuk ke materi. Sebelum masuk ke materi pertama, ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, monggo silakan. Ini komputer saya bermasalah, jadi saya pakai dua device ini. Yang satu buat presentasi, yang satu buat diskusinya. Oke, baiklah kita mulai hari ini. Kita akan diskusi seperti kemarin minggu lalu, minggu lalu lah ya gitu ya. Kan kalau melihat judul operating system, kata kunci lah. Kalau kita lihat definisi daripada operating system itu ada dua kata kunci penting. Yang pertama itu adalah manage, mengelola. Yang kedua adalah intermediary. Itu dua kata kunci penting yang terkait dengan definisi daripada operating system. Definisi itu diambil dari buku yang ya harus Anda sudah baca, sudah lihat apa yang tidak gitu ya, bukunya Siwerhan gitu ya. Lah, mata kuliah kita ini gampang sejauh kita mengenal bagaimana cara komputer itu bekerja. Problemnya itu pengalaman saya mengajar operating system ya bersemester itu ya sulitnya karena mahasiswa bukan tidak tahu ya, tapi tidak ngeh lah, tidak ngeh itu apa, nggak ngeh itu terkait dengan bagaimana cara komputer bekerja, karena prinsipnya yang namanya operating system tadi itu memanage semua sistem komputer terutama perangkat sumber dayanya dalam upaya untuk mempekerjakan komputer bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan oleh user. Kan gitu ya. Lah, kalau kita berbicara komputer sebagai alat yang melayani user kan kita tahu bahwa
user itu mempekerjakan komputer, bentuknya adalah user punya program, user punya sesuatu, lah kemudian program ini diperintahkan ke komputer untuk dipekerjakan. Jadi sebenarnya operating system itu adalah mengelola semua sumber daya yang terkait dengan apa-apa yang dibutuhkan oleh program yang dijalankan oleh user supaya si program itu bisa berjalan dengan benar. Nah, sebenarnya kalau kita bicara mengelola ya kuncinya adalah di situ. Nah, yang perlu kita pahami pertama itu tadi bahwa kita harus benar-benar ngelotok benar bagaimana sih cara komputer itu bekerja gitu ya. Nah, pertama yang perlu kita pahami dulu terkait dengan program ini. Memang kalau kita berbicara program, hati-hati. Ya kalau pemula lah ya, kalau pemula begitu kita bicara program pasti mindsetnya adalah beginian. Jadi di slide ini ada contoh sebuah program. Tapi kalau kita berbicara program aplikasi, ya tentunya mindsetnya tidak dalam konteks beginian, tapi dalam konteks file-file yang kalau kita buka itu sebenarnya isinya adalah kode-kode mesin. Nah, file-file yang kode-kode mesin itu ya tidak simsalabim nongol, tidak simsalabim ada. Tentunya akan ada orang yang membuat program, yang membuat file aplikasi itu. Nah, seperti kita ketahui ketika kita berbicara sebuah program, ya itu bisa dilihat dari beberapa level lah gitu ya. Ya kita tahu lah pada level tatanan kita sebagai user, ketika kita bicara program tentunya adalah berkas file yang isinya adalah kode-kode perintah-perintah yang tentunya kita buat, kita mengerti, manusia buat, manusia mengerti dengan bahasa pemrograman tertentu. Nah, pada level ini bahasa pemrograman yang orang buat adalah bentuk bahasa yang kita mengerti. Komputer nggak ngerti. Jadi ketika kita berbicara program ya secara abstrak di level tingkat tinggi itu adalah isinya perintah-perintah yang kita berikan ke komputer, manusia berikan, pengguna berikanlah ke komputer. Nah ini contoh program dalam bentuk bahasa tingkat tinggi. Ini program dengan bahasa C. Ya tidak harus seperti ini gitu ya. Yang Anda tahu lah ketika kita berbicara program kan yang penting tuh algoritma. Sulitnya jadi programmer itu kan gitu, membuat algoritma. Nah, nanti kalau algoritma sudah ada, ya tinggal kita codingkan, kita kodekan saya dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi. Yang ada kuasa yang si user kuasai lah gitu ya. Ini contoh, yang Anda tahu ini contoh program dalam bahasa C untuk ya katakan saja ini program untuk menghitung menghitung keliling 4 persegi panjang. Ini contoh program bahasa C. Ketika orang berbicara program di level tingkat tinggi, ya seperti ini, gitu ya. Akan berbeda kalau orang berbicara file aplikasi. Kalau bicara file aplikasi itu tadi sama sebenarnya itu program, namun dalam bentuk bahasa tingkat rendah. Ini bahasa tingkat tinggi. Lah, yang Anda tahu lah ketika kita membuat program, komputer nggak ngerti bahasa tingkat tinggi ini. Supaya komputer bisa mengerti, maka program ini harus diterjemahkan. Ya, sebenarnya ada 2 metode sih dalam penerjemahan. Ada metode yang menggunakan pendekatan kompilasi, ada metode yang menggunakan pendekatan interpretasi. Contohnya apa? Program yang diterjemahkan dengan metode interpretasi itu loh. Kalau kita buat program di browsing pakai PHP misalnya. Nah, kalau mau menjalankan program yang kita buat dalam hal ini adalah PHP itu ya kita harus gunakan browser. Browser ini dia berperilaku sebagai interpreter terhadap program-program yang kita codingkan dengan bahasa PHP. Dia tidak akan ada file aplikasi, jadi tidak pernah akan ada file yang kalau kita buka pakai dengan Windows Explorer tertulis itu application. Yang aplikasinya dalam hal ini adalah si browsernya itu. Jadi PHP-nya itu code bahasa pemrograman itu adalah data
yang diberikan atau menjadi masukan untuk si browsernya. Lah, pemahaman kita tidak seperti itu. Pemahaman kita ketika kita bicara operating system, ya tentunya dalam hal program, dalam hal aplikasi adalah file-file file aplikasi, file yang isinya kode-kode mesin. Lah ini dihasilkan dari proses penerjemahan yang pakai teknik kedua yang Anda tahu lah, namanya kompilasi. Istilahnya adalah, terminologinya adalah kompilasi, compilation. Toolsnya, alatnya, softwarenya itu adalah compiler. Compile kalau sebuah program dalam bahasa tingkat tinggi, kemudian kita mau jalankan, ya kita terjemahkan dulu ke dalam bahasa mesin, isinya adalah kode-kode mesin. Nah, tools yang digunakan untuk mengkonversi, menerjemahkan bahasa tingkat tinggi ke bahasa tingkat rendah dalam bentuk sebuah file application, itu adalah compiler. Ya, macam-macam, tergantung usernya lah gitu ya. Nah, kalau soal bahasa tingkat tinggi, mau menggunakan bahasa bahasa C kah, atau menggunakan bahasa Java kah, atau menggunakan bahasa apalah gitu ya, ujung-ujungnya sebenarnya sama. Ujung-ujungnya jatuhnya adalah di bentuk program aplikasi. Maka kadang-kadang kalau dari sisi pemrograman misalnya, ada istilah sekarang model pemrogramannya adalah dengan dengan pendekatan berorientasi objek. Zaman dulu pemrograman model pendekatan terstruktur. Itu zaman dulu kalau saya tanya mana lebih canggih, pemrograman berorientasi objek atau pemrograman terstruktur, pasti jawabnya pemrograman berorientasi objek karena itu teknologi yang terbaru. Ya sebenarnya kalau dari sisi kita, dari sisi kita bahwa kita sebagai orang yang mendiskusikan dengan operating system, mau buat program pakai pendekatan terstruktur, ataukah mau membuat program dengan menggunakan bahasa pemrograman berorientasi objek, itu sama. Ujung-ujungnya adalah ya objek file aplikasi. Jadi seperti misalnya bahasa C dibandingkan bahasa apa sekarang populer, Python misalnya begitu. Ditanya mana yang lebih canggih? Kalau lihat dari hasilnya ya sebenarnya sama saja gitu ya. Ujung-ujungnya juga dalam bentuk kode-kode mesin. Jadi canggih tidaknya sebuah bahasa tingkat tinggi itu adalah dalam konteks mudah tidaknya orang menggunakan. Biasanya kalau saya melihat mudah tidaknya tergantung pada fungsi yang diberikan. Jadi kadang-kala ada Python misalnya ada fungsi X misalnya. Di bahasa C tidak ada fungsi X. Jadi untuk membuat algoritma yang melibatkan proses X, kalau pakai Python ya mungkin cuma satu statement. Tapi kalau pakai bahasa C misalnya karena nggak ada, mesti pakai algoritma, jadi mesti buat fungsinya. Jadi canggih tidaknya itu bukan dilihat dari hasilnya, tapi dari efektivitas programmingnya. Ujung-ujungnya baik pakai bahasa yang tidak canggih, kurang canggih maupun canggih, yaitu hasilnya adalah program file aplikasi. Ya kalau kita buka pakai Windows ya dia bilang application file. Isinya apa? Isinya ya kode mesin. Oke, sampai sini ada bertanyakan dulu enggak? Nah sekarang seperti apa sih bentuknya file aplikasi itu? Nah sekali lagi, kemarin kalau nggak salah saya menunjukkan satu slide presentasi ya konfigurasi daripada komputer saya. Kan Windows itu kan ada yang ya kalau ada sekali lagi ya supaya mudah memahami apa yang kita diskusikan, ngoprek-ngoprek lah Windows, sering-sering lah install Windows, ngoprek-ngoprek Windows, mulai dari install Windows gitu ya. Pada saat kita menginstall Windows, di awal sekali itu pasti ditanya mau sistem yang seperti apa, sistemnya dalam artian mau Windows yang x86 atau x64. Kalau kita pilih yang 86, maka nanti jadinya adalah komputernya itu dengan sistem 32 bit. Kalau kita pilih yang 64, maka nanti komputernya akan berjalan dengan sistem 64 bit. Apa bedanya 64 bit dengan 32 bit? Itu sistem pengkodean. Maksudnya begini. Sekali lagi bahwa semua komputer bisa bekerja karena ada kode-kode. Baik kode yang kita buat ya tadi itu, kalau program kita buat, komputer dalam bahasa tingkat tinggi komputer nggak ngerti.
supaya komputer mengerti, maka dia harus diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Bentuknya apa ya? Bentuknya kode-kode instruksi. Nah, kalau komputernya kita set 64 bit, sistemnya kita set 64 bit, maka komputernya nanti akan mengenal kode-kode dalam bentuk kode mesin dengan 64 bit. Kalau dia 32 bit, ya tentunya sistem pengkodean yang dipakai adalah 32 bit. Nah, sekali lagi bahwa operating system itu harus disupport oleh perangkat kerasnya. Jadi kalau komputernya dari arsitektur sistemnya hanya 32 bit, ya nggak akan bisa kita install Windows untuk bekerja pada 64 bit. Tetapi kalau komputernya punya struktur sistem hardware ya, itu 64 bit, ya berarti kita bisa untuk sistem operating sistemnya kita install untuk kode 32 bit ataupun 64 bit. Jadi harus kompatibel gitu ya. So, apa bedanya Pak apa namanya ini kalau kita menggunakan 32 bit dengan 64 bit? Yang pasti yang membedakan ada tadi ya kodenya akibat dari besar daripada kode itu bit itu ya tentunya kode-kodenya semakin banyak. Kode itu macam-macam pemahaman ya, bisa berupa instruksi, bisa berupa alamat daripada sesuatu yang bisa sudah data dan lain-lain. Contoh sederhana lah, Anda punya file, Anda punya pendrive lah, Anda punya pendrive, kemudian Anda mau mengcopy sebuah file dengan besar lebih dari 4 giga kalau nggak salah, coba aja gitu ya. Tapi di dalam pendrive Anda, flash disk Anda format di awalnya pakai format FAT32, FAT32. Pasti nggak bisa tuh dia terima file yang lebih besar daripada 4 giga. Terus gimana caranya supaya dia bisa mengcopy, bisa menerima file dengan 4 giga? Ya, tentunya ada rubah formatnya dengan NTFS gitu ya. Nah, nanti baru karena NTFS itu 64 bit, jadi dia bisa itu menerima data lebih besar dari 4 giga. Kenapa? Karena tadi itu semua data baik di pendrive maupun di memori itu penyimpanannya based on alamat. Nah, alamat kalau dia 32 bit ya maksimal 4 giga, kalau dia 64 bit tentunya bisa lebih besar daripada 4 giga. Jadi sistem pengkodean itu sangat mempengaruhi sistem konfigurasi kode 64 bit 32 bit itu sangat mempengaruhi pengelolaan resource. Nah, tadi saya cerita sebuah program itu tentunya dalam bahasa tingkat tinggi, komputer nggak ngerti. Lah, supaya komputer bisa ngerti, harus diterjemahkan. Ya, ujung-ujungnya jadinya adalah file aplikasi, isinya kalau dibuka, isinya ya hanya kode mesin. Nah, ini saya punya ada tools yang biasa dipakai untuk, ya cuman kadang-kadang kan gini ya, orang berpikir kalau saya punya program tadi dalam bahasa tingkat tinggi, terus nggak bisa dijalankan itu di dalam komputer. Supaya bisa jalan dalam komputer, ya mesti diterjemahkan. Nanti kalau jadi file aplikasinya, lah itulah yang di-run. Nah, kalau misalnya program bahasa tingkat tinggi itu hilang atau rusak, bisa nggak Pak diedit? Ya sebenarnya bisa. Baik bahasa mesin maupun bahasa yang kita mengerti, ya itu juga bahasa pemrograman. Sejauh kita memahami bahasa mesin, ya berarti file aplikasi yang isinya kode-kode mesin, ya isinya dalam bentuk kode-kode mesin, ya bisa kita oprek-oprek. Lah, ini ada tools yang biasa dipakai untuk ngoprek file dalam bentuk aplikasi. Jadi isi file itu kalau dibuka, isinya ada kode-kode mesin. Ini saya pakai tools dari Microsoft DOS, namanya debug.exe. Di Windows itu ada file, kalau Anda install Windows kan pasti ada tuh kalkulator tuh. Kalkulator ini kalau Anda lihat nama filenya calc.exe. Jadi kalau Anda mau lihat isinya kayak apa, ya gunakanlah tools ini, debug.com. Nanti kalau Anda buka filenya, ini saya contoh, saya tulis
tiba keluar seperti ini. Ini basisnya dari DOS ya, Disk Operating System. Jadi n-calc.exe itu merujuk kepada file calc.exe, kemudian di load, diambil isi filenya, kemudian dilihat. U itu dilihat. Sebagian, sebatas layar ini aja. Kalau mau lihat lagi, lagi nanti keluar seperti itu. Nah, muncullah bentukan seperti ini. Nah, di sini Anda perhatikan, di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4 kolom. Ada 4 kolom. Kolom yang pertama tertulis tuh misalnya yang paling atas. Ada 06CA0000. Kolom itu di bawah itu. Itu adalah alamat memori. Program ketika di-run, prinsipnya semua aplikasi yang di-run itu harus disimpan dalam memori. Semua sesuatu yang akan dijalankan oleh komputer itu harus tersimpan dulu di dalam memori. Baru bisa diotak-atik oleh komputer. Pun demikian kalau kita memeran program aplikasi, maka semua jadi isi daripada file aplikasi itu di-copy kemudian ditempatkan di dalam memori. Nah, yang namanya memori itu kan begitu ya, kita pandang memori itu sebagai sebuah kalau bilang ya bentuk logiknya itu rak begitu ya, yang di setiap tempat itu bisa diisi oleh baik data maupun instruksi. Nah, tempat-tempat itu diberi nomor itu yang kita kenal dengan alamat. Lah, yang sebelah di slide presentasi ini yang sebelah kiri itu adalah merujuk kepada alamat. Misalnya 06CA0000 itu alamat. Apa isinya daripada alamat itu? Alamat itu isinya kode. Nah, tools ini memperlihatkan isinya dalam bentuk heksadesimal. Ingat, kalau kita bicara belajar konsep sistem komputer, kita belajar sistem bilangan, ada sistem biner, binary, 010101, kemudian ada sistem okta itu 0 sampai 7, ada sistem heksadesimal, 0 sampai F, ada desimal 0 sampai 9. Nah, ini di dalam tools debug ini di alamat 06CA00 tertulis OE 0E. 0 itu maksudnya adalah kode yang dituliskan dalam bentuk heksadesimal, tapi sebenarnya di dalam alamat 06CA000 isinya adalah bentuknya biner. Jadi kan kalau biner itu kan 010101 kan merepresentasikan ada tidaknya listrik lah ya. Kalau 0 ya off, kalau 1 ya on. Nah, ingat waktu belajar sistem biner dikaitkan dengan sistem heksadesimal. Jadi kalau misalnya OE itu kalau dibinerkan kan bentuknya jadinya adalah OE 0 0 0 0 4 kali, kemudian E itu kan berarti 1110 gitu ya. Jadi isi di dalam alamat 06CA0000 itu adalah 00001110. Itu kode mesin. Agak sukar, tadi saya ceritakan agak sukar buat kita memahami kode mesin itu. Tools ini membantu dengan memperlihatkan bahwa kode 0E ini maksudnya adalah kode yang kita pahami dengan istilah push CS. Push adalah ini yang kolom ketiga dan kolom keempat itu bahasa. Jadi dalam dunia pemrograman ada bahasa tingkat tinggi. Kalau kode 000 tadi ya 110 itu bahasa tingkat rendah, dan ada bahasa tingkat menengah. Bahasa tingkat menengah itu adalah bahasa ya kok namanya kalau kita istilahkan assembler atau bahasa rakitan. Ini seperti yang di kolom sebelah kiri ini, sebelah kanan itu. Push CS itu adalah salah satu statement di dalam bahasa tingkat assembler atau bahasa rakitan yang memperjelas bahwa kode 0E itu maksudnya adalah push CS. 1F itu maksudnya adalah pop DS. Jadi yang dua kolom di sebelah kanan itu merujuk kepada arti dari maksud daripada kode yang kolom kedua. Nah, isi dari file aplikasi itu isinya kode-kode begini. Jadi kalau mau di-run, maka seperti ini konsepnya, semua yang mau diotak-atik oleh sistem komputer harus ditempatkan dalam memori dulu. Nah, ini copy ke dalam memori, ditaruh dalam memori. Strukturnya bentuknya menjadi seperti ini. Oke, nah ini kode mesin 8 ini menggunakan kode 8
sistem 8 bit. Nah, yang MOVDX 000E itu menggunakan memori sebanyak 3 byte. Jadi dia menggunakan alamat dari mulai 06CA0002 sampai dengan 06CA0004 karena dia kodenya menggunakan kode 3 bit gitu ya. 3 kali 8 berarti gitu ya. Nah, kalau sistemnya 32 bit ya maksimal kode yang bisa dikenal ya 64 bit. Kalau dia sistem 64 bit itu artinya maksimal dia menggunakan 8 sel gitu ya, di dalam memori. Kalau dia 32 bit ya berarti dia menggunakan maksimal adalah 4 sel atau 4 alamat dalam memori. Nah, kalau Anda lihat di layar ini paling besar kode yang dipakai adalah 3 byte. Itu udah paling besar itu. Nah, ini isi dari bentuk daripada file aplikasi. Inilah yang akan dikelola, inilah yang akan dijalankan atau dikerjakan atau dikelola oleh operating system. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu enggak? Paham ya? Halo? Paham Pak, insya Allah. Nah, kembali ke cerita tadi. Satu prinsip yang harus kita pahami tadi ya, bahwa semua sesuatu yang mau kita kita inginkan komputer melakukan, program mau dijalankan misalnya, ya harus di-copy, harus ada dulu dalam memori. Data mau diotak-atik, mau diedit, mau diapa, ya harus ada dulu dalam memori. Jadi segala sesuatu yang mau kita ingin lakukan, kita perintah komputer untuk lakukan, itu harus ada dalam memori. Nah, dalam hal bagaimana cara komputer itu bekerja, kalau kita lihat definisi daripada sistem komputer itu tadi sebagai ada dua tadi secara kedua kata penting lah. Satu, mengelola sumber daya dalam hal ini yang ada pada sistem komputer. Yang kedua, sebagai intermediary, perantara lah. Saya nggak ngerti kata dalam bahasa Indonesia yang pas dari kata intermediary itu apa gitu ya. Kalau banyak mengatakan menghubungkan, konteks menghubungkan itu lebih pada ada dua sesuatu yang saling berkomunikasi kalau menghubungkan seperti itu. Oke, lah sekarang ini konsep utama dari sistem komputer, strukturnya seperti ini. Anda tahu lah ya, ketika kita bicara sebuah komputer, maka di dalam komputer itu pasti akan ada paling tidak tiga blok, 3 bagian lah, 3 komponen. Yang pertama adalah sistem memori, yang kedua adalah central processing unit, dan yang kedua itu adalah I/O device. Tentunya masing-masing punya tugas dan fungsinya sendiri-sendiri, tentunya berbeda-beda gitu ya. Ya dalam hal pengorganisasiannya yang nggak bisa dalam bekerja tuh ya sendiri-sendiri gitu ya. Nah, sistem memori, Anda lihat di gambar ini, memori menjadi tempat sesuatu. Jadi ketika kita ingin memerintahkan komputer untuk melakukan sesuatu, maka sesuatu yang mau dilakukan itu harus ada dulu di dalam memori. Jadi secara umum memori isinya hanya ada 2. Kalau kita mau tempatkan sesuatu itu dalam memori, yang pertama adalah instruksi, perintah yang akan diberikan ke komputer untuk dikerjakan, dan satu lagi adalah data. Jadi kalau kita bicara program aplikasi, tadi contohnya misalnya program ini, yang namanya buat judulnya kan gitu ya, program itu kan ya, komputer kan pada dasarnya kan pengolahan data. Yang bisa dilakukan komputer cuma mengolah data. Kemarin ya, data diolah kemudian menjadi informasi. Kemarin kalau nggak salah kita diskusikan ketidakngehan kita terhadap perbedaan antara data dan informasi. Komputer yang mesin, bahwasanya informasi itu ya mesin itu kan mau mengefektifkan dan mengefisiensikan orang bekerja. Ya, apakah selalu informasi itu pakai mesin? Jawabnya ya tidak. Contoh yang paling gampang, teman-teman kita yang kuliah di bidang akuntansi, ekonomi, program studi akuntansi. Produk mereka ya informasi.
Lah tapi dalam hal menghasilkan laporan-laporan keuangan, informasi keuangan tidak dilakukan dengan cara mesin yang dipelajari, caranya manual ya, nyatet di buku lah, udah ngitung pakai kalkulator lah, buat apa laporan apalah gitu. Itu proses pengolahan data manual. Lah untuk canggihnya ya bisa dengan mesin. Lah mesin yang bisa digunakan untuk mengolah data cuma satu, komputer. Jadi fungsi daripada komputer cuma satu, mengolah data. Kan istilahnya PDE, pengolahan data elektronik. Artinya begitu kita bicara aplikasi, begitu kita bicara program, pasti kan bicara data dan instruksi. Contoh yang paling gampang di program ini. Di program ini jelas clear ada data, di sini ada 3 buah data, ada keliling panjang lebar, kemudian ada proses perhitungannya, yaitu 2 kali panjang kali 2 kali lebar. Panjang dan lebar didapat dari inputan user, keliling didapatkan dari hasil perhitungan, kemudian ditampilkan. Jadi ketika kita bicara program, pasti kan berbicara instruksi dan data. Representasinya di dalam program itu adalah dalam bentuk ya, dalam bahasa tingkat tinggi ya, variable-variable seperti ini, gitu ya. Nah, ini kalau mau dijalankan ya harus disimpan dalam sistem komputer. Ya, dalam hal ini adalah di memori. Ya, Anda ingat kalau kita bicara arsitektur daripada sistem komputer yang namanya memori itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah RAM, Random Access Memory. Yang kedua adalah ROM, Read Only Memory. Nah, dalam hal program, dalam hal sesuatu itu disimpan ke dalam memori, tentunya konteks kita adalah di RAM, bukan di ROM. Karena ROM isinya adalah kode-kode kecil, program kecil lah, modul-modul kecil gitu. Judulnya Read Only, jadi hanya dibaca saja gitu ya. Ya umumnya itu ya kalau ROM, tapi bisa juga data yang permanen, konstanta juga bisa ditempatkan di ROM. Lah, RAM menjadi tempat untuk ditempatkannya sesuatu yang mau kita kerjakan oleh komputer. Jadi program misalnya mau dikelola oleh, mau kita jalankan ya program ditempatkan di dalam sistem memori, dalam hal ini adalah RAM. Lah hubungan antara pengolahan data ya namanya komputer, dalam hal pemrosesannya itu dilakukan oleh blok bagian yang istilahnya adalah CPU. Terminologi yang selalu digunakan itu CPU, Central Processing Unit. Ya di dalam CPU ada tiga komponen. Yang pertama adalah Arithmetic Logical Unit, yang kedua adalah Control Unit, dan yang ketiga adalah Register. Yang pertama ALU, clear, judulnya jelas, ALU, Arithmetic Logical Unit. Ini adalah unit yang berfungsi untuk melakukan komputasi. Komputasi itu maksudnya apa? Tadi saya beri contoh, misalnya ini. Ada perhitungan di situ, keliling sama dengan 2 dikali panjang, ditambah 2 dikali lebar. Ini ada proses aritmetika. Nah, bagian yang akan menghitung ini menjadi kalkulatornya lah, menjadi kalkulator daripada sistem komputer adalah Arithmetic Logical Unit. Keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Ya, ini bisa dihitung kalau di dalam CPU itu sudah ada nilai dari panjang. Jadi misalnya kita panjang nilai 1, lebar nilai 1. Jika dikalikan 2 kali 1 ditambah 2 dikali 1. Nah, si nilai 1 ini yang merupakan data atau nilai daripada panjang dan lebar, itu harus ada dulu di dalam CPU. Lah, tempat untuk menyimpan data yang akan dihitung oleh ALU itu ada di register. Arsitektur daripada komputer hanya menyebutkan register sebagai tempat menyimpan data. Berapa banyak register yang ada pada sistem komputer itu tergantung pada desain prosesornya masing-masing. Maksud saya begini, contoh yang paling sederhana tadi di sini. Nah, Anda perhatikan di sini. Ada CS, ada DS, ada DX, AH, AX, itu adalah nama register. Ini dalam DOS jadi umumnya seperti ini. Jadi banyak sedikitnya register itu tergantung kepada desain vendornya. Anda tahu pula lah sekarang komputer apa kok ada core i3. Kalau i3 katanya ada 3 core di situ. Udah ada i4, 5, 7
gitu. Sebenarnya bukan prosesornya yang ada 3, ada 7, tetapi ALU-nya itu ada lebih daripada 1. Jadi tempat untuk melakukan komputasinya bisa lebih daripada 1. CPU cuma 1, prosesornya cuma 1. Ini tergantung kepada desain daripada CPU-nya. Nah, kemudian bagian yang ketiga itu adalah control unit. Yang namanya program ketika di-run itu kan kaitannya dengan algoritma. Jadi untuk melakukan sesuatu, komputer itu kan harus diperintahkan dengan urut-urutan pekerjaan yang sudah kita tentukan. Jadi kalau tadi misalnya menghitung keliling daripada bidang 4 persegi panjang. Ya pertama komputer disuruh tanya berapa nilai panjang ke user. Kemudian kedua berikutnya komputer disuruh tanya berapa nilai lebar. Berikutnya komputer disuruh ngitung. Berikutnya jadi ada algoritma seperti itu. Nggak bisa berjalan mau gue gitu ya. Tentunya akan ada yang mengontrol setelah sekarang mengerjakan instruksi ini, nanti kerjakan instruksi ini, nanti ambil data dari sini. Jadi ada urut-urutan seperti itu. Nah, dalam hal arsitektur sistem komputer yang punya tugas fungsi itu adalah control unit. Oke, kemudian terakhir adalah perangkat input output. Ya tadi itu komputer kan kalau kita kembali ke struktur sistem komputer kan ada komponen, ada brainware, ada hardware, ada software, ada nanti disebut sebagai firmware. Komputer nggak bisa jalan sendiri tanpa pengguna manusia. Berarti harus ada interaksi antara komputer dengan brainware. Dalam hal ini adalah manusia. Nah, perangkat yang menjadi antarmuka antara sistem komputer dengan manusia itu adalah perangkat-perangkat I/O. Yang paling gampang kalau kita punya komputer ada keyboard, ada layar monitor, LCD, tidak-tidaknya 2 itu. Tambah standarnya pakai touchpad atau pakai mouse misalnya. Nah, ini adalah alat-alat antarmuka yang digunakan sebagai bentuk untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan oleh pengguna ke sistem komputer. Dalam struktur kelompok daripada perangkat-perangkat yang seperti ini dikategorikan ke I/O device. Dalam gambar seperti di atas, sistem memori hubungan dengan CPU adalah ada instruksi dan data tadi sudah saya jelaskan. Yang namanya instruksi itu dari memori ke ALU. Jadi kalau ada instruksi tadi tambah, ya udah dapatkan instruksi itu, tempatkan dalam ALU, suruh ngitung, nanti akan ada hasil. Nah, dalam hal data, alurnya ya bolak-balik, ambil dari sistem memori, tempatkan di register, kemudian dihitung, akan ada data yang didapatkan, dikembalikan lagi ke memori. Kemudian I/O device, ya kalau lihat arah interaksinya juga bolak-balik. Kalau input berarti ada user memasukkan sesuatu, ya akan disimpan ke dalam sistem. Kalau dalam bentuk output device, ya akan ada luaran, akan ada sesuatu yang dihasilkan dari sistem, kemudian diberikan ke perangkat output untuk disampaikan ke user. Nah, ini konsep struktur daripada sistem komputer. Oke, sampai sini yang mau tanyakan dulu enggak? Zaman dulu komputer dipandang seperti ini. Sekarang modern tentunya ada beberapa modifikasi terhadap pemahaman struktur daripada sistem komputer. Nah, zaman sekarang kalau kita lihat bagaimana cara komputer modern itu bekerja, ya maka model penggambaran seperti ini. Saya ya kebetulan pernah mengalami masa nggak ada komputer, gitu ya. Nggak ada komputer sama sekali, plus itu tahun, saya ingat banget waktu pertama kali saya kenal komputer itu saya kelas 3 SMA, 85 ya. 85 lah saya pertama kali kenal komputer. Zaman dulu itu komputer amat sangat sederhana, tidak seperti ini. Oh, kalau lihat dari LCD-nya, bukan belum ada LCD, monitor komputer itu satu teks begitu saja dan warnanya hijau, monokrom, hijau semuanya gitu ya. Kemudian berkembang, tidak cuma hijau, bisa berwarna, tapi pun itu hanya
Tidak seperti sekarang, warnanya cuma warna standar dengan 8 bit gitu ya. Ya sampai dengan komputer zaman sekarang canggih. Dulu komputer besar, desktop lah, paling tidak sebesar desktop. Sekarang smartphone aja udah komputer itu sebenarnya, karena smartphone pun ada prosesornya. Anda bisa tahu itu ada prosesor, ada memori. Jadi canggih lah sekarang lah. Nah, konsep bagaimana komputer bekerja zaman dulu dengan zaman sekarang pun berbeda. Zaman dulu nggak bisa tuh kita multitasking tuh nggak bisa. Kita nggak bisa bekerja, katakanlah kalau sekarang kan bisa nih bekerja ngetik dengan apalah Microsoft Word misalnya, sambil bekerja kita dengar musik misalnya. Jadi ada dua program, ada dua aplikasi yang di-run. Kalau di level kita di-run bareng-barengan, jadi komputer mengerjakan dua pekerjaan gitu ya. Zaman dulu nggak bisa begitu. Zaman dulu hanya single tasking. Jadi kalau kita mau gunakan komputer untuk ngetik, ya ngetik aja. Selesai ngetik, mau melakukan sesuatu ya, mau dengar musik bisa zaman dulu gitu ya. Ya hanya sebagai dengar musik saja, jadi tidak bisa yang namanya multitasking. Zaman sekarang canggih lah gitu ya, kita punya konsep yang berbeda dengan zaman dulu. Nah, kalau zaman sekarang, kalau mau dilihat arsitekturnya dan bagaimana cara interaksi bekerja mereka, ya kalau diilustrasikan, ya gambarnya seperti ini. Jadi prinsipnya yang pertama ya tadi itu ya, bahwa tidak bisa sesuatu tuh tidak ditempatkan di memori baru bisa diotak-atik kalau komputer. Jadi ketika kita bicara program mau di-run ya oleh operating system, pasti pertama kali di-copy, dia akan meng-copy program itu ke dalam memori. Jadi pemahamannya kalau zaman dulu clear gitu ya. Kalau komputer dalam zaman dulu tuh memori paling besar sekali itu 640 kilobyte. Jadi komputer 8 bit itu Z80. Jadi kalau suatu saat kita kita punya program yang kalau kita lihat besar filenya itu besar, lebih besar daripada memori, begitu dijalankan di komputer kadang-kadang keluar itu tulisan tuh file is too big to fit in memory, ya, karena nggak bisa. Jadi karena ya itu tadi konsepnya semua sesuatu yang mau dikerjakan harus di-copy dalam memori. Zaman sekarang enggak. Zaman sekarang komputer itu katakanlah cuma 1 giga misalnya, kita bisa merun program yang lebih besar daripada 1 giga. Kok bisa Pak? Ya karena nanti kita pelajari lah, kita punya teknologi pakai yang namanya virtual memory. Oke, ini ada chat nih. Jadi begini, kalau itu bukan, itu blue screen. Itu blue screen tuh tadi ada yang tanya apa tadi chat sebentar. Kan kadang-kala kita kalau sering ngoprek Oh, oke. Green screen. Kayaknya saya belum pernah ngalamin namanya green screen itu. Kecuali kalau, itu oke. Kecuali kalau kita memang, ya komputer zaman sekarang kadang-kadang kayak saya kan orang kuno ya, orang zaman dulu. Saya kuliah dulu juga programming pakai, kalau waktu bekerja sebelum jadi dosen lah, sempat kerja di asuransi lah sebenarnya gitu ya, pakai COBOL, dan kembali ke kampus. Pas itu masih zaman belum Windows kayak sekarang. Kemudian saya pergi kuliah dua kali, kuliah S2, kemudian kuliah S3 lah. Jadi soal teknologi programming zaman sekarang itu saya ketinggalan. Jadi kalau selalu bikin program, saya selalu pakai program-program, pakai tools yang zaman dulu. Ya, zaman dulu itu operating system yang sangat sederhana, sehingga komputer zaman dulu pun kalau saya buat program sekarang, saya harus menjalankan operating system zaman dulu gitu ya. Ya memang ada lah itu fasilitas untuk menjalankan operating system pada komputer zaman sekarang. Oke, kemudian kalau tanya aja pakai voice aja, jangan diketik. Ini APU, mungkin API kali ya,
bukan APU kali ya? APU Pak, benar Pak. Apa itu APU? Accelerate Processing Unit namanya Pak. TAW Pak. Nanti saya jelaskan di sini. Oke ya. Jadi begini, komputer zaman sekarang beda dengan komputer zaman dulu gitu ya. Tapi prinsipnya ya namanya perkembangan teknologi, prinsip zaman dulu tidak pernah ditinggalkan, dimodifikasi sedemikian rupa sehingga ya lebih canggih lah, lebih baik lah gitu ya. Kalau lihat dari cerita ini sebenarnya ide awalnya sama dengan konsep standar. Pertama, kalau kita mau jalanin aplikasi, mau jalanin program, maka operating system akan mencari nama filenya, kemudian mengcopy isi daripada file itu, kemudian tempatkan dalam memori. Ingat kalau kita bicara aplikasi, isinya ada dua, data dan instruksi. Contohnya tadi itu, program tadi itu ditempatkan dalam memori. Nah, kemudian setelah masuk dalam memori, barulah bisa dikerjakanlah oleh operating system aplikasi tersebut. Dikerjakan artinya dari eksekusi kode demi kode. Kode pertama dikerjakan, kode kedua dikerjakan dan seterusnya gitu ya. Lah bagian akan mengerjakan itu sama, yang mengerjakan adalah CPU. Pun sama, dalamnya ada control unit, tadi sudah saya jelaskan, ada ALU juga sudah saya jelaskan, kemudian ada register, tadi sudah saya jelaskan. Nah, ada satu dari hubungannya mungkin dengan APU ini, ada satu yang zaman dulu tuh nggak ada, karena baru muncul pada komputer zaman sekarang, yang namanya cache memory. Memori zaman dulu, ya komputer zaman dulu kan sederhana. Komputer zaman dulu tuh komputernya standarnya 8 bit, hanya 8 bit. 8 bit itu Anda bisa bayangkan seberapa banyak sih besar-besar datanya. Sekarang kan 64 bit. Tadi saya beri contoh, Anda punya file, Anda punya file besarnya 32, lebih daripada 4 giga. Coba Anda copy ke pen drive, yang Anda format pen drive-nya dengan format FAT32, jadi hanya 32 bit. Masih nggak bisa, gitu ya. Dia minta formatnya NTFS misalnya. Baru bisa di-copy itu ke pen drive. Kenapa? Karena dalam hal alamat saja, dalam hal alamat untuk menempatkan data, itu juga bentuknya adalah kode mesin. Jadi yang bisa bayangkan berapa semakin besar sistem komputer, sistem bit pada sistem komputer, maka semakin besar data yang bisa ditangani. Artinya bahwa memori juga semakin besar, gitu ya. Nah, Anda bayangkan yang namanya program ketika dieksekusi, maka akan ada bolak-balik baca data, ambil data, baca instruksi dan seterusnya untuk ditempatkan dalam memori. Nah, ini karena besar sekali seperti ini, maka kalau itu diterapkan pada konsep struktur sistem yang sederhana, seperti yang tadi saya sampaikan pertama, itu jadi lambat. Nah, gimana supaya cepat mengakses data dari memori? Maka di dalam CPU, tadi yang mungkin untuk maksudnya itu, dalam CPU dibuatkan, sebenarnya itu juga memori, cache memori, ukurannya kecil, gitu ya. Artinya CPU kalau butuh sesuatu akan mengambil sesuatu dari memori, tetapi dalam hal ini bukan di memori real memorinya, tapi dalam cache memori. Ini memori kecil yang nempel ke CPU, cache memori, ukurannya kecil, gitu ya. Ketika butuh data dari memori, maka dia akan ambil dari cache memori. Karena ukuran kecil tentunya tidak semua itu ada yang dia butuhkan di proses. Nah, yang terjadi kalau misalnya CPU butuh sesuatu dan tidak ada di cache memori, maka yang dilakukan adalah yaitu nanti kita sampai kepada bicara mengenai memori, ada istilah swap in, swap out. Jadi saban kali jadi karena ukuran cache memori itu kecil, maka ketika CPU akan mengakses memori, maka ada satu blok, ada satu bagian lah. Ya, nanti kita istilahkan ada satu, ya sekarang kita pakai istilah blok dulu ya. Nanti ada istilah namanya page, dan ada istilah segmen gitu ya. Itu di-copy ke cache memori. Nah, kalau ada sesuatu yang nggak ada di cache memori karena dia butuh itu, data atau instruksi itu, maka isi daripada cache memori itu dikembalikan lagi ke dalam memori, kemudian memori, kemudian bagian yang dibutuhkan diambil dari memori, kemudian ditempatkan di dalam cache. Jadi ada proses seperti itu bolak-balik. Ada swap in dan
swipe out gitu ya. Nah ini mungkin tadi itu fungsi akselerasi dalam CPU untuk mempercepat proses pengaksesan data oleh CPU ke memori. Zaman dulu nggak ada, zaman dulu tidak ada yang namanya cache memori gitu ya. Oke, lah kemudian yang ketiga tadi dalam struktur memori, dalam struktur sistem komputer itu ada perangkat I/O. Lah sekarang canggih. Kalau dulu yang namanya prosesor cuma satu, yaitu kalau komputer zaman dulu ya, kalau dengan Macintosh dengan Apple ya Z80, kalau zaman kelompoknya Intel ya 8080, cuma satu itu. Printer perangkat-perangkat I/O ya printer apapun tidak punya prosesor, ya prosesor hanya satu. Sehingga kalau kita lihat dalam konsep kerja komputer zaman dulu, perangkat I/O itu selalu berhubungan dengan CPU gitu ya. Zaman sekarang enggak. Zaman sekarang kita kenal ada istilah I/O prosesor. I/O prosesor. Jadi sebenarnya dalam sistem komputer, kalau kita bicara pemroses atau prosesor, itu tidak satu, ada banyak sekali. Satu prosesor utama, CPU di sini maksudnya. Yang kedua adalah I/O prosesor. Semua perangkat I/O punya prosesornya sendiri-sendiri. Buktinya apa? Semua operating system itu harus ada pada semua perangkat yang otomatis. Semua perangkat yang otomatis. Ketika sebuah perangkat punya prosesor, maka dia sebenarnya perangkat yang otomatis, dia bisa bekerja sendiri. Itu kan. Nah, sehingga kalau semua perangkat I/O itu punya prosesor, maka dia sebenarnya otomatis bisa bekerja secara mandiri karena punya prosesor. Kalau dia punya prosesor dan bisa bekerja secara mandiri, berarti dia harus punya operating system. Buktinya apa? Contoh yang paling gampang lah, Anda punya sistem, saya nggak tahu Anda perhatikan apa enggak ya. Kalau Anda punya sistem, punya komputer, kemudian Anda beli pen drive saja gitu ya. Dan Anda pertama kali Anda menggunakan pen drive itu, Anda colokin ke port USB. Nanti akan pertama kali kelihatan di komputer itu ada menginstall perangkat yang baru gitu ya. Nanti untuk kedua, ketiga, keempat dan seterusnya tidak lagi ada proses penginstolan. Kenapa? Karena drivernya, kalau kita bilang drivernya daripada si perangkat itu sudah dimasukkan ke dalam sistem. Setiap Anda membeli perangkat apapun pasti akan disediakan dari vendornya CD lah gitu. Atau kalau nggak CD kadang-kadang nggak dikasih apa-apa, tapi untuk driver Anda download dari websitenya si vendornya gitu, kadang pasti seperti itu gitu ya. Artinya apa ya, kita lihat bahwa ternyata semua perangkat akan dikaitkan dengan software, dalam hal ini drivernya. Nah ini memperlihatkan bahwa semua perangkat bisa bekerja secara mandiri dan mereka punya perangkat lunak lah. Ya operating system sebenarnya wujudnya ya perangkat lunak juga gitu ya. Dan dia bisa, dan itulah tadi itu bahwa semua perangkat zaman sekarang punya I/O prosesor. Lah karena komputer modern zaman sekarang punya I/O prosesor, maka secara prinsip semua perangkat I/O itu bisa bekerja secara mandiri. Nah, sehingga tugas daripada CPU itu jadi lebih mudah. Dia tidak perlu mengontrol mengontrol kerja daripada perangkat I/O setiap saat. Cukup beri perintah, sini tertulis I/O request, ya cukup beri perintah kepada perangkat I/O, sudah selebihnya nanti perangkat I/O yang akan bekerja. Di gambar ini ya dalam sistem komputer bisa saja ada lebih daripada satu perangkat I/O gitu ya. Jadi di gambar ini dituliskan device M, ini maksudnya adalah ada banyak gitu ya. Lah ya karena perangkat-perangkat ini zaman sekarang ini punya I/O prosesor sendiri-sendiri ya, berarti CPU hanya tinggal memerintahkan controller dan drivernya untuk bekerja. Jadi ya kalau bahasa operating sistemnya memberikan I/O request. Nanti dia akan bekerja. Lah dalam hal pemrosesan ya
namanya pemrosesan, ada data yang diproses, akan ada hasil yang diproses. Kalau perangkat input device, ya tentunya tadi namanya input device, ada data yang akan didapatkan dari pemberian kerja ke input device itu, dan data itu nanti akan digunakan oleh CPU. Ya, sebaliknya kalau di output device, ya tentunya akan ada data yang dikirimkan ke perangkat I/O untuk memproses, nanti akan diberikan ke user. Jadi hubungan antara perangkat I/O dengan CPU dalam hal data ya bolak-balik. Kalau I/O request itu hanya satu arah dari CPU ke I/O prosesor, ya ke I/O-nya gitu ya. Lah, namanya perangkat I/O punya prosesor. Ya namanya pemrosesan berarti selama dia bekerja tentunya akan butuh data. Bisa terjadi dia butuh data dari memori dalam hal ini gitu ya. Arsitektur komputer zaman dulu tidak bisa perangkat I/O itu langsung mengakses memori. Zaman sekarang karena judulnya multitasking, maka ketika perangkat I/O itu akan berhubungan atau akan mengakses memori, jangan libatkan CPU, dia bisa langsung mengakses ke memori. Nah, komputer zaman sekarang itu ada satu bagian baru yang tugas dan fungsinya adalah untuk melayani pengaksesan memori oleh perangkat-perangkat I/O. Nah, ini yang namanya istilahnya DMA, Direct Memory Access. Jadi, dimungkinkan zaman sekarang perangkat I/O bisa langsung mengakses ke memori lewat DMA, jadi nggak lewat CPU gitu ya. Sehingga efektif begini, bahwa zaman sekarang kan multitasking, jadi ketika ada proses I/O, ya sudah I/O yang bekerja, CPU nggak nganggur. CPU sementara si I/O bekerja, dia akan mengerjakan pekerjaan dari proses yang lain. Jadi misalnya kita lagi mencetak naskah misalnya, itu kan yang bekerja printer. Sementara printer bekerja, ya CPU dikerjakan untuk program yang lain misalnya. Ya bisa-bisa saja gitu ya. Jadi ada dua pekerjaan, yang satu dikerjakan oleh printer, yang satu dikerjakan oleh CPU. Dari sudut pandang user, ya bersama-sama itu, concurrent gitu ya. Tentunya sampai suatu saat si printer itu selesai mencetak. Nah, kalau printer selesai mencetak, maka nanti printer akan memberikan tanda ke CPU, ke operating system, bahwa dia sudah selesai. Ya sebenarnya tidak hanya selesai, lagi tengah-tengah nyetak, terus ujuk-ujuk misalnya kertasnya kusut misalnya, maka CPU akan memberikan tanda ada terjadi sesuatu nih di printer yang mencetak. Nah, supaya ada penanganan khusus gitu ya oleh user, yang tadi kodenya katakanlah kertas kusut, ya nanti kan muncul di layar paper jam misalnya gitu ya. Berarti nanti kalau user diminta untuk memperbaiki posisi kertas misalnya seperti itu. Nah, ini yang dikatakan dengan interupsi. Jadi dalam hal mempekerjakan perangkat I/O pada suatu saat, setidak-tidaknya selesai mengerjakan pekerjaan I/O, perangkat I/O itu akan mengirimkan interupsi. Nanti kalau perangkat I/O kirimkan interupsi, nanti oleh CPU akan dikerjakanlah satu modul khusus, ada satu program kecil yang sudah disiapkan dalam sistem untuk menangani interupsi-interupsi yang diberikan oleh perangkat I/O. Ya tadi itu ya, kalau normal-normal saya printer misalnya selesai, tapi dalam hal tidak normal, ujung-ujung tadi kertas kusut, baik selesai mengerjakan pencetakan ataupun terjadi kertas kusut, ya maka akan ada modul kecil yang dikerjakan oleh operating system untuk menangani interupsi itu yang nanti ya besok-besok kita sebut dengan interrupt service handler. Nah, jadi di dalam cerita model ini ada hubungan antara perangkat I/O ke CPU adalah dalam bentuk interupsi. Nah, ini bentuk kerja komputer zaman sekarang. Oke, ada yang bertanyakan di sini. Nah, ini kita mesti paham dulu nih cerita ini, karena nanti kita akan banyak diskusi ya. Sekali lagi, bahwa operating system itu kita belajar bagaimana cara mengelola komputer. Bagaimana operating system mengelola lah, namanya mengelola, kalau kita tidak ngeh dengan bagaimana cara bekerja komputer, jadi sulit diskusi kita gitu ya. Nah, ini
Anda harus paham dulu dengan ngelotok betul dengan cerita konsep komputer zaman sekarang bekerja. Pak, mau izin bertanya Pak. Ya, bagaimana Mas? Kalau misalnya di satu komputer atau misalnya yang mungkin lebih banyak sekarang laptop tablet segala macam, kan beberapa kali misalnya kita nemuin kayak ngehang segala macam. Itu prosesnya berhenti itu biasanya di proses kontrol unitnya penuh kah atau seperti apa ya Pak secara belakangnya sebenarnya? Oke. Nanti pada pertemuan kesekian, saya lupa pertemuan keberapa gitu ya, ada satu topik bahasan yang judul babnya kalau Anda baca buku Siberhan itu deadlock. Deadlock ini kalau bahasa kita sehari-hari itu hang atau komputer itu nge-lag gitu ya. Nah itu istilah dalam konsep operating system itu namanya deadlock. Deadlock ini terjadi teorinya ya terjadi karena adanya bahasa gampangnya itu perebutan sumber daya. Jadi ada satu sumber daya, ada satu sesuatu lah yang bisa dimanfaatkan oleh aplikasi program. Nah ini jadi berebutan. Ya, berebutan itu artinya kan tidak bisa sumber daya cuma satu dipakai bareng-bareng oleh berdua. Yang ada mesti gantian. Tapi yang satu nggak pakai tapi nggak ngelepas-lepas nih. Sementara yang satu nunggu untuk itu dilepas-lepas. Gitu ya. Tapi dia nggak ngelepas-lepas gitu ya. Nah yang terjadi hang. Maka coba Anda perhatikan kalau Anda pakai Windows gitu ya, kan kadang-kadang suka nge-hang tuh ada tulisan not responding gitu ya. Ketika muncul deadlock, ya salah satu tugas daripada operating system adalah mengatur supaya deadlock itu bisa dihindari. Kalau kita nggak sabar, kadang-kadang cara yang paling simpel supaya menghindari, supaya tidak manteng diem, kita bunuh aja itu yang not responding. Begitu kita bunuh yang not responding, baru otomatis jalan lagi. Kenapa kok bisa begitu ya? Tadi itu prinsip daripada terjadinya deadlock atau terjadinya hang karena ada satu sumber daya yang diperebutkan. Kalau yang yang memegang sumber daya itu kita matikan, kan berarti sumbernya dilepas. Kalau sumbernya itu dilepas ya sudah, berarti yang lain akan berjalan secara normal. Artinya bahwa dia menggunakan monggo silakan. Itu kalau ya ada beberapa kemungkinan ya ketika terjadi not responding, kadang-kadang kalau kita sabar yang not responding itu bisa kembali normal. Karena operating system akan mencoba untuk mengatur supaya deadlock itu lepas. Nanti kita sampai ke sana diskusinya. Tapi kadang-kala juga nggak bisa gitu ya. Nah, ketika sudah mentok udah nggak bisa ya cirinya apa ya, not responding yang tidak pernah menjadi normal. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu ya mau tidak mau kembali kepada user untuk memilih salah satu mana yang mesti dibunuh, di-terminate gitu ya, supaya bisa jalan semua gitu ya. Nah, itu penyebabnya seperti apa? Secara konsep itu terjadi karena ada sumber daya yang diperebutkan oleh lebih dari sumber daya yang sama ya, diperebutkan oleh lebih daripada satu aplikasi. Detail seperti apa nanti pada minggu kesekian kita akan bicarakan topik mengenai hang ini. Istilahnya kalau di dalam teori operating system itu namanya deadlock. Anda baca aja buku pada beberapa tuh saya lupa tuh mengenai deadlock itu. Begitu Mas. Oke siap Pak. Terima kasih Pak. Lagi yang bertanyakan. Ya, nah itu mekanisme bagaimana komputer zaman sekarang. Ya zaman sekarang kalau kita lihat bagaimana bagaimana. Kalau tadi kan diskusi yang terkait dengan kan kalau kita bicara komputer itu ada judulnya arsitektur komputer dan organisasi komputer. Kalau kita bicara arsitektur komputer ya tadi kita bicara yang seperti tadi. Nah, kalau kita bicara organisasi komputer, ya bagaimana cara kita mengorganisasikan perangkat-perangkat itu. Tadi kan jelas clear disebutkan di sini ada CPU, ada memori, dan ada beberapa perangkat I/O dalam sebuah sistem. Tentunya ini harus diorganisasikan supaya bisa bekerja bekerja sama, gitu ya. Nah, itu
bicara seperti itu kita berbicara terkait dengan organisasi komputer. Nah, zaman sekarang bagaimana perangkat-perangkat itu diorganisasikan secara grafis digambarkan seperti ini. Jadi idenya adalah begini. Satu ya tadi sudah saya jelaskan bahwa semua perangkat yang ada dalam sistem komputer itu punya prosesor sendiri-sendiri. Sehingga sebenarnya mereka semua itu bisa bekerja secara mandiri. Tapi tidak berarti bahwa mereka bekerja sendiri-sendirinya, akan ada interaksi, akan ada aturan lah, ada interaksi lah antara satu bagian dengan bagian yang lain. Nah, dalam hal bagaimana komputer bekerja sama, dalam hal bagaimana komponen-komponen atau bagian-bagian dalam sistem komputer itu bekerja sama, itu arsitektur atau metodenya adalah dengan cara seperti ini, di mana di dalam komputer itu ada namanya bus, jalan. Jadi prinsipnya begini, semua perangkat itu bisa bekerja secara mandiri. Oke, ketika dia akan berkomunikasi dengan perangkat yang lain, maka dia akan mengirimkan bisa perintah, bisa data ke perangkat yang lain untuk dia bekerja. Tadi saya beri contoh dalam konteks komputer modern zaman sekarang kalau bekerja, CPU hanya tinggal perintahkan perangkat I/O untuk bekerja. CPU perintahkan perangkat I/O untuk bekerja. Berarti ada perintah yang dikirimkan ke perangkat I/O untuk bekerja. Bentuknya apa ya? Bentuknya misalnya printer, kan dalam sistem komputer itu namanya perangkat I/O bisa lebih daripada satu. CPU mau memerintahkan printer bekerja. Nah, maka dalam hal perintah, ketika akan memerintahkan komputer, akan ada data dalam bentuk perintah yang diberikan ke printer untuk dikerjakan. Oke, bentuknya adalah kirim-mengirim perintah lewat bus. Jadi ada, ya kalau boleh dibilang ada jalur lah. Ada jalur yang dilewati oleh data lah, dari satu bagian ke bagian lain. Ya, data itu bisa perintah, bisa data dari satu bagian ke bagian yang lain. Tadi paling gampang perintah yang dari CPU ke printer misalnya. Nah, semua perangkat zaman sekarang itu dicolokkan lah ketika kita, ya sekarang kan istilahnya kalau plug and play. Kalau Anda beli perangkat komputer, perangkat I/O kan istilah plug and play, tinggal colok saja. Nah, begitu dicolok ke dalam sistem komputer, sebenarnya ketika dicolok itu oleh sistem komputer, si alat itu, si device itu diberi alamat. Diberi alamat artinya, ya dia bisa mengirimkan sesuatu ke sesuatu yang lain dalam sistem komputer, pun dia bisa menerima sesuatu dari perangkat yang lain. Jadi semua perangkat akan dikoneksikan ke yang namanya bus. Jadi akan ada bentuk seperti ini. Nah, dalam hal bekerja sama, yaitu tadi dalam hal bekerja sama adalah dalam hal bentuknya adalah kirim-mengirim sesuatu dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Jadi model organisasi komputer zaman sekarang itu seperti ini. Apalagi sekarang adanya USB, kan jelas ya, USB singkatan dari Universal Serial Bus. Ya, kalau komputer standarnya paling nggak notebook itu ya 3 port, tapi itu bisa kita kembangkan, satu port kita colokkan ke USB hub misalnya. Satu USB hub nanti muncul lagi, itu bisa beberapa buah port gitu ya. Nah, setiap port itu ya akan punya alamat masing-masing lah gitu ya. Nah, begini bentuk organisasi komputer zaman sekarang. Ini contoh saja lah gitu ya. Oke, ada yang bertanya kan di sini mengenai organisasi komputer. Oke, ini komponen tadi ini sudah saya jelaskan. Kalau kita bicara sistem komputer secara keseluruhan, gambaran konsep besar ya beginilah, komputer terdiri dari ya kita kenal 3 komponen, ada software, ada hardware, ada brandware. Butuh manusia itu ya macam-macam. Komputernya mesin gitu ya, otomatis, tapi tetap butuh manusia. Ya minimal tugas manusia itu nyalain komputer. Nggak bisa komputer nyala sendiri. Kalau di ruangan sepi malam-malam ujung komputer nyala sendiri, lari kita gitu ya.
Tapi komputer bisa, secara kita set untuk mati, shutdown otomatis bisa. Kalau untuk mati bisa, gitu ya, shutdown bisa. Tapi untuk nyala itu nggak bisa. Minimal butuh orang, gitu ya. Nah, artinya bahwa dalam sebuah sistem, pasti ada pengguna, pasti ada manusia. Dalam hal ini adalah manusia. Itu kelompok brandware. Kemudian software, semua program aplikasi komputer mesin gitu ya, mau kita pekerjakan jadi apa mesin ini, kita bisa mempekerjakan mesin ini menjadi sesuatu ya kalau kita punya program, punya software untuk mempekerjakan mesin ini menjadi sesuatu. Dulu zaman masih pengantin baru, awal-awal menikah, saya nggak punya apa-apa di rumah zaman dulu itu, rumah adalah nyicil lah gitu ya. Tapi untuk isinya, begitu bicara perangkat elektronik, saya cuma punya satu PC. PC itu saya manfaatkan untuk macam-macam ya. Tadi itu, mau saya dengar musik di situ bisa, sampai saya jadikan mesin fax, itu bisa gitu ya. Ya lagi-lagi harus kita punya software, gitu, punya aplikasi gitu ya. Itu bagian yang kedua lah kalau mau mengutilitaskan komputer. Kemudian yang ketiga ya tentunya punya hardware itu sendirilah. Nggak mungkin lah perangkat kelasnya, perangkat elektroniknya gitu ya. Nah, kemudian ketiga adalah harus ada operating system. Itu tadi definisi daripada operating system, satu dalam hal mengelola. Itu kita bicara mengelola, berarti kita bicara bagaimana cara komputer bekerja, menjalankan perintah atau menjalankan program aplikasi. Dan yang kedua intermediary, intermediary itu perantara lah. Dalam hal ini kalau lihat dari gambar ini ya antara hardware dengan penggunaan dalam hal program aplikasi. Jadi intermediary di antara software dengan hardware. Nah ini struktur umum dari sistem komputer. Nah cuman mesti diperhatikan begini, ada mengenai user ya. Kalau soal aplikasi Anda tahu semua ya. User itu sekali lagi tidak cuma manusia sebenarnya gitu ya. Kalau kita bicara pengguna ya bisa mesin, bisa juga komputer yang lain. Kalau manusia jelas lah kita sebagai pengguna lah ya. Kalau komputer yang lain, contohnya paling gampang komputer zaman sekarang lah, zaman internetan, kan arsitekturnya kan namanya client server. Kalau kita sering browsing dalam posisi di internet, biasanya kita sebagai klien dan ada servernya di sana gitu ya. Operating system server dengan operating system kita sebagai klien itu berbeda gitu ya. Bahwa server fungsinya melayani pengaksesan oleh lebih daripada satu klien. Nah, dalam konteks ini, klien ini adalah sebagai user terhadap komputer servernya itu gitu ya. Nah, artinya bahwa kalau kita pandang user, ya sebenarnya kalau dalam konteks operating system, ya bisa saja komputer yang lain maksudnya. Ini contohnya adalah itu, arsitektur client server. Nah, kemudian bisa juga mesin. Saya nggak tahu Anda tahu apa enggak, ada istilah CAD, CAD, Computer Aided Design, Computer Aided Manufacturing. Itu loh paling gampang robot-robot gitu ya, apa namanya nih, atau paling gampang inilah contoh paling gampang bikin baut, bikin mur dengan baut itu kan dratnya itu mesti kompak ya. Kalau berselisih 0,0 sekian mili saja itu sekali pakai mungkin nggak apa-apa ya, 2-3 kali pakai itu haus lama-lama itu, jadi haus itu dratnya itu gitu ya. Nah, membuat drat itu tidak sembarangan, ada mesin bubutnya lah katakan begitu. Lah orang-orang teknik dalam hal mempekerjakan mesin bubut itu zaman sekarang canggih, kita tinggal buat desainnya dengan CAD, Computer Aided for Design. Nanti kalau sudah selesai, hasil desain itu diberikan ke CAM, Computer Aided for Manufacturing. Datanya itu kemudian dipakai oleh si robot itulah, katakan begitu, itu untuk membubut ya, sesuatu lah dalam bentuk mur dan baut itu gitu ya. Ini contoh user dalam konteks mesin.
ya robot-robotnya lah, ada robot-robot itu yo apa namanya nih, user dari sisi user di struktur sistem. Aplikasi program yang macam-macam lah, Anda sudah tahu semua. Operating system sudah sering kita diskusikan. Oke, ada mau tanyakan di sini? Oke, kemudian jadi secara umum apa itu operating system? Sudah saya katakan tadi, dia sebagai pengelola dan sebagai intermediary, itu clear, sudah dijelaskan. Kemudian tujuannya apa? Ya tujuannya ya banyak lah sebenarnya kalau ditanya tujuannya apa, tapi paling tidak ada 3 kata penting yang harus kita pahami. Yang pertama ya dari sisi penggunaan sistem komputer jadi lebih mudah, walaupun ini sebenarnya apa namanya relatif. Tadi saya cerita saya memang programmer dan saya dosen itu kan ini ya apa namanya ini punya kewajiban 3 hal, tridharma, ya mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian masyarakat. Saya orang komputer, ilmu komputer, yang namanya meneliti komputer, meneliti bidang saya ilmu komputer ya. Orang komputer itu ini kalau peneliti komputer itu kan metodologi yang paling, ya nanti Anda buat tesis lah, metodologi yang paling gampang di dalam melakukan penelitian bidang komputer itu kan bikin program, bikin prototype. Saya nggak tahu saya sudah pernah cerita ke Anda atau belum. Pengalaman saya ngajar S2, kesalahan utama kebiasaan utama yang menjadi penyebab tesis itu kurang baik di dalam penilaiannya adalah ketika mahasiswa itu mikir, saya mau buat apa ya di tesis nanti. Nah, kalau saya mau buat apa, maka tadi tesisnya akan jadi seperti skripsi. S1 di ujung akhir kuliah buat tugas akhir, skripsi namanya. S2 di ujung akhir kuliah buat tugas akhir, tesis namanya. S3 di ujung akhir kuliah dia buat tugas akhir pula, disertasi namanya. Tentunya punya kualitas dan isi dan konteks yang berbeda. Kalau skripsi lebih mengarah kepada saya mau buat apa, gitu ya. Tesis orientasinya bukan mau buat apa, tapi orientasinya penelitian. Nah, yang namanya penelitian itu ada masalah apa, kemudian kita menyampaikan hipotesa, solusi, kemungkinan solusi yang bisa menjadi solusi atas masalah itu. Lah, kemudian kita buktikan benar nggak hipotesa atau usulan kita menghasilkan masalah itu terpecahkan atau tidak. Jadi lebih kepada menguji teori. Nah, dalam hal menguji teori ini karena kita orang komputer, ya maka cara yang pendekatan metodologi yang paling gampang adalah buat prototype. Nanti kalau S3 bukan menguji teori, tapi nyiptain teori baru gitu ya. Nah, ya kayak saya tadi saya cerita karena saya dosen, saya nggak pernah buat program yang canggih-canggih, hanya sekedar untuk menguji teori pakai program-program sederhana saja gitu ya. Artinya bahwa walaupun memang operating system itu salah satu tujuannya adalah untuk membuat penggunaan program menjadi lebih mudah, ya kadang-kala apa namanya ini ya relatif ya. Saya misalnya enggak terlalu butuh yang canggih amat, malah yang canggih-canggih amat tuh kadang-kala menjadi rumit. Bapak saya umur sekian 80 tahun, itu kalau disuruh ngetik, suruh pakai Word, Microsoft Word, nggak mau dia, nggak bisa katanya. Dia lebih senang ngetik pakai WordStar. WordStar itu aplikasi Word editor zaman DOS, zaman tahun tadi saya cerita 80 sekian gitu deh. Walaupun teorinya bilang semakin sekarang semakin canggih gitu ya. Tapi emang targetnya seperti itulah. Nah, kemudian terakhir tadi itu tujuan utama dari operating system adalah sebagai pengelola sumber daya. Jadi mengefisiensikan penggunaan perangkat keras. Ya sebenarnya ini tiga walaupun sebenarnya kalau kita mau apa ya biasa begitu ya, mahasiswa kalau ditanya ujian akhir misalnya sebutkan tujuan daripada operating system, jangankan 3 yang baik-baik, 10 saya juga bisa kita tuliskan gitu ya. Bisa banyak lah. Oke, ada mau tanyakan sampai sini?
Oke, kemudian terkait dengan operasi pada sistem komputer, ini juga apa namanya sudah saya jelaskan. I/O device and the CPU can execute concurrently. Tadi clear, semua perangkat I/O zaman sekarang, semua perangkat I/O dan CPU punya prosesor yang masing-masing. Nah, kalau mereka punya prosesor masing-masing, ya tentunya mereka bisa bekerja secara independen. Independen artinya bahwa secara concurrent, jadi pada saat yang bersamaan perangkat I/O dan CPU itu bisa bekerja secara bersamaan. Nah, kemudian setiap perangkat itu khusus. Tadi saya cerita, Anda kalau beli, ya karena dia punya prosesor, punya I/O prosesor yang namanya dia punya prosesor, ya dia bisa melakukan pemrosesan secara mandiri. Kalau dia bisa bekerja secara mandiri, pasti dia punya katakan operating sistemnya, itu yang tadi disebut sebagai driver. Anda beli perangkat apapun, pasti akan disediakan driver. Entah itu dikasih CD-nya mungkin gitu ya, atau dikasih link ke website vendornya, atau sudah di set up di dalam ROM di perangkatnya. Tadi saya beri contoh pendrive. Pertama kali Anda colok di situ, itu pasti dia akan install itu, terlihat terbaca di Windows-nya. Tapi nanti kedua, ketiga, keempat itu nggak ada lagi gitu ya. Oke, sudah jelaskan. Nah, kemudian each device controller has a local buffer. Each device controller has a local buffer. Sebagai operating system, yang dia mengelola macam-macam. Salah satu adalah data. Tadi dalam cerita bagaimana cara komputer bekerja zaman sekarang, data itu bisa didapatkan oleh perangkat I/O, dan data juga bisa dihasilkan, sesuatu bisa dihasilkan dari pemrosesan di perangkat I/O. Lah, dalam hal pemrosesan, ya sistem komputer kan punya banyak perangkat. Semua perangkat punya karakteristik yang berbeda-beda. Salah satu karakteristik berbeda mungkin saja akan ada perbedaan kecepatan proses. Anda bisa bayangkan proses menghitung dengan proses pencetak tentunya akan lebih lambat yang mencetak ketimbang menghitung. Nah, kalau sudah ada dua perangkat yang saling bekerja sama, ya tentunya harus ada penjebatannya lah. Contoh maksud saya begini, contoh yang paling gampang sekali. Anda kalau nonton YouTube, pastilah Anda pernah nonton YouTube. Anda perhatikan di YouTube, kalau nonton YouTube, streaming YouTube itu, di bagian bawah itu akan ada dua garis warna putih dan garis warna merah, akan muncul merah, itu bergeser atau bergerak itu. Ya. Perhatikan ketika merah dan putih ketemu. Ketika merah dan putih ketemu, maka komputer akan berhenti. Dalam hal kita menonton YouTube, ada proses di dalam komputer kita untuk menampilkan video yang datanya dibaca dari server, tentunya lewat modemnya komputer kita. Nah, proses nampilin video di layar itu proses internal dan kecepatan prosesnya itu konstan. Tetapi dalam hal ngambil data dari server YouTube-nya, itu kecepatan prosesnya berubah-ubah tergantung kepada kondisi saat itu. Jadi kalau misalnya banyak orang yang sedang mengakses YouTube, ya mungkin kecepatannya menjadi turun karena sekian banyak membuat si servernya sibuk, belum jaringannya juga sibuk gitu ya. Sehingga pada sebuah keadaan bisa lambat mengirim data, pada sebuah keadaan bisa cepat mengirim data. Lambat artinya lebih kecil daripada kecepatan proses komputer kita. Itu menyebabkan ketemu tuh antara merah dengan putih. Cepat itu dalam artian lebih cepat daripada proses komputer kita. Itu menyebabkan putih itu bisa meninggalkan jauh dari yang warna merah. Nah, kalau merah putih ketemu, nah itu komputer itu berhenti. Nah, di sini terlihat bahwa proses komputer tidak membaca langsung dari data yang dibaca oleh komputer atau didapatkan oleh komputer kita dari server, tapi ada sesuatu nih disimpan dulu. Jadi kalau sudah dibaca dari server, data itu disimpan dulu, ditampung dulu pada sebuah tempat di dalam memori. Nah, kemudian proses komputasi komputer kita akan membaca data dari tempat itu. Kalau tempat udah habis, artinya sudah ketemu tuh putih dengan merah, ya maka dia akan berhenti. Lah si putih itu dikatakan dengan buffer. Nah,
kecepatan proses salah satunya, walaupun nanti kita sampai ke sini banyak penyebabnya. Salah satu ya karena semua perangkat itu punya prosesor dan dia bisa bekerja secara mandiri, berinteraksi dengan komponen yang lain yang bisa saja punya kecepatan proses yang berbeda. Maka solusi untuk menjembatani kecepatan itu adalah dengan adanya buffer di setiap perangkat I/O. Gitu ya. Jadi ini dikatakan bahwa semua device controller pasti memiliki local buffer. Ya, pun demikian CPU dan hubungan CPU dengan perangkat I/O pun demikian. CPU tentu akan memberikan data, mengambil data juga tidak langsung lewat buffernya masing-masing. Oke, kemudian device controller inform CPU that it has finished its operation by causing interrupt. Tadi sudah jelaskan ya, karena jadi perangkat I/O bekerja secara mandiri, tinggal diperintahkan bekerja. Nanti kalau sudah selesai ngasih tanda itu dikatakan sebagai istilahnya dalam operating system itu dikatakan dengan interupsi. Ini sudah saya jelaskan semua. Oke, ada yang bertanya Kak dengan ini? Ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan? Monggo silakan. Paham ya? Insyaallah paham, Pak. Oke. Kemudian definisi ini sudah jelaskan bahwa operating system is a resource allocator, clear ya tadi, resource allocator. Jadi komputer itu punya berbagai macam sumber daya, itu bisa digunakan oleh program-program yang run. Gak mungkin ada program untuk mencetak tapi gak punya printer. Begitu punya printer yang akan mencetak tentunya tidak cuma satu aplikasi, tidak cuma satu program, bisa lebih daripada satu program. Ini diatur, kan gak mungkin lagi nyetak halaman 1 pada aplikasi A, halaman keduanya aplikasi B, di halaman ketiganya berikutnya kertas ketiganya dari aplikasi A lagi. Kan gak bisa begitu, harus diatur gitu ya. Clear? Ini resource allocator, ya, tidak cuma printer, macam-macam gitu ya. Kemudian OS is a control program, clear juga sudah saya jelaskan. Nah, ada satu istilah kernel gini. Anda kalau install Windows, kalau Anda punya ya beli komputer nggak bisa dipakai, komputer itu harus diinstall operating system. Jadi Anda harus menginstall umumnya Windows gitu ya. Berarti Anda punya entah CD, entah pendrive atau apalah, entah CD atau DVD gitu ya, operating system Windows misalnya gitu. Nah, sebagai sebuah produk yang namanya produk software ya, sebenarnya operating system ada dua jenis gitu ya. Yang pertama adalah ada bagian yang dikatakan kernel dari operating system dari Windows itu, dan ada bagian yang bentuknya adalah paket aplikasi. Maksud saya begini, kalau kita install Windows kan siap dipakai, itu artinya bahwa kalau kita lihat isi komputer kita itu sudah ada, tadi saya beri contoh kalkulator, notepad, Windows Explorer, terus macam-macam lah gitu ya. Itu paket aplikasi, paket program. Itu bukan operating system. Dalam hal Windows sebagai operating system, yaitu untuk yang dikatakan dengan kernelnya. Itu kita nggak bisa melihat itu bahwa dia sebagai operating system, sebagai program, iya otomatis yang namanya program bisa masuk ke dalam memori kalau dia dijalankan. Nah, kernel pun demikian. Kernel dari Windows itu dijalankan, artinya bahwa ada dalam posisi di memori. Jadi kalau mau diilustrasikan, pada suatu saat akan ada seperti ini. Jadi di memori itu akan ada operating system. Ini akan ada dari mulai komputer itu nyala sampai dengan nanti komputer itu dimatikan, dan mungkin pada sebuah saat akan ada 3 aplikasi yang dijalankan. Jadi bisa terjadi di memori akan ada struktur seperti ini. Lah, yang operating system itu bukan kita yang menjalankan. Yang proses, 3 proses adalah kita sebagai user yang menjalankan gitu ya. Nah, bagian operating system ini
Itu yang dikatakan dengan kernel. Jadi kalau kita bicara operating system dalam konteks Windows misalnya bukan kita diskusi sak CD ya, sak CD penuh ya, tapi hanya kernelnya saja gitu ya. Oke, itu istilah yang dimaksud dengan kernel. Oke, nah kapan dia masuknya tadi itu karena dia masuk ke sistem. Kan prinsipnya ada semua sesuatu yang dijalankan komputer harus ada dalam memori. Operating system adalah sesuatu dan itu dijalankan oleh komputer. Berarti dia harus masuk ke dalam memori baru bisa dipekerjakan. Tentunya harus ada sesuatu yang memasukkan dia ke dalam memori untuk dikerjakan. Nah, semua sistem komputer itu pasti ada program yang tugas fungsinya adalah menjalankan, ya pertama mencari operating system, setelah ketemu kemudian menjalankan si operating system itu. Semua sistem komputer punya itu. Nah, itu istilahnya atau nama terminologinya adalah bootstrap program. Bentuknya apa? Bentuknya ya tadi ya, kalau kita bicara memori itu ada dua, ada RAM dan ada ROM. Kalau RAM itu tadi, RAM adalah memori yang kita manfaatkan untuk menempatkan aplikasi, ya, program aplikasi, ya, isi instruksi dan data. ROM itu isinya program-program kecil ya, yang akan digunakan oleh komputer untuk menjalankan sistem komputer. Nah, salah satunya adalah ada program kecil dalam ROM yang bentuknya adalah program kecil untuk menjalankan, mengambil file kernel operating system, menempatkan ke dalam memori, dan kemudian mengerjakan si operating system itu. Nah, itu yang dikatakan dengan bootstrap program. Bentuknya program ditempatkan di dalam ROM. Teknologi ROM sekarang canggih. Kalau dulu tuh ROM ya ROM saja, cuma sekali diisi, bentuknya IC, bentuknya perangkat IC, integrated circuit gitu ya. Kalau zaman dulu ya sekali diisi ya sudah, tinggal pakai. Zaman sekarang canggih gitu ya, kita bisa hapus isinya, kemudian kita bisa isi program baru, EEPROM, Erasable Programmable Read-Only Memory gitu ya. Oke, nah ini contoh paling gampang kalau Anda sering, yaitu kalau Anda sering otak-atik komputer, Anda sering install komputer, ada istilah BIOS, kan kita bisa set ya. Kalau saya biasanya itu kalau mau sudah terasa Windows saya ini bolot, lambat gitu ya, terus saya install ulang Windows-nya. Jadi ya saya di komputer saya ini saya buat 2 partisi minimal, satu untuk aplikasi, yang satu isinya data. Jadi kalau saya merasa sistem saya sudah lambat, ya saya akan install ulang operating systemnya, Windows-nya. Jadi yang C itu kan save format, yang isinya sistem save format. Data biarin aja, data nggak akan, jangan sekali-sekali di otak-atik gitu ya. Nah jadi ya enak makainya terus gitu ya. Nah kalau kita mau menginstall Windows itu saya biasanya pakai karena kalau saya bawa CD kan repot gitu ya. Jadi saya punya flash disk yang saya kopikan CD itu ke flash disk. Nah supaya komputer bisa membaca flash disk, maka BIOS-nya saya set untuk meload OS yang ada di flash disk. Gitu. Kan kita bisa atur tuh ya, mau ke flash disk kah lebih dulu atau mau ke hard disk kah lebih dulu. Kalau dipilih flash disk dulu, kalau kebetulan tercolok dan ada OS-nya, itu akan diambil. Tapi kalau tercolok dan katakanlah tidak tercolok misalnya, maka akan dibaca pada alternatif yang kedua dan seterusnya. Nah ini yang dimaksud dengan bootstrap program. Jadi operating system sekali lagi dia sebenarnya software, dia sebenarnya aplikasi, dan itu run dari awal komputer nyala sampai dengan akhir komputer nyala. Bedanya kalau yang biasa yang mengerjakan user, yang menginisiasi user, tapi kalau operating system yang menginisiasi ya si komputer itu sendiri. Ya, dengan cara sudah didesain, sudah dibuat, ada satu program yang akan otomatis jalan ketika komputer itu dinyalakan. Fungsinya adalah membaca, mencari, dan mengeksekusi kernel operating system.
Oke, hari ini diskusi kita ya sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan, monggo silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, gimana Mas Endi? Ya, Pak, untuk arsitektur sistem operasi itu apakah tetap sama, Pak, dalam environment virtual machine, Pak? Begini, bagaimana menjadi komputer ya, virtual machine itu part dari operating system loh ya, virtual machine part dari operating system, gitu ya. Jadi yang menciptakan operating system itu adalah yang menciptakan munculnya virtual machine itu karena ada operating system. Jadi bukan operating system bekerja pada virtual machine, gitu ya. Tapi mesin dibuat menjadi bentuknya virtual machine. Kenapa bisa begitu? Ya karena ada operating system yang membuat seperti itu. Paham nggak maksudnya, Mas? Halo, Mas Endi? Nah, kalau kita bicara operating system, Windows itu kan, ya, saya nggak tahu Anda pernah nggak ke kampus kita dulu ya, zaman dulu itu, zaman dulu kita punya komputer, Texas Instrument, itu untuk praktikum beberapa mata kuliah lah gitu ya, dan Weng. Sekarang udah jadi monumen, jadi kalau Anda ke kampus, itu di pintu masuk parkir sebelah, pintu masuk parkir lah, itu ada monumen Texas Instrument dan Weng. Itu nggak kita pakai lagi karena vendornya sudah, pabriknya lah, Texas Instrument dan Weng itu udah tutup lah, udah bangkrut lah gitu ya. Nah, agak berbeda model komputer zaman dulu dan komputer zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu operating system itu sangat tergantung kepada desain arsitektur daripada si perangkat kerasnya. Karena yang mengeluarkan operating system si pendesain, si pemroduk, si pembuat si perangkat keras itu. Kalau zaman sekarang kan agak universal gitu ya. Ya semua sih bisa buat masing-masing, tapi ada standar yang harus diikuti gitu ya. Ya agak beda lah kalau kelompoknya Intel, AMD agak universal ya, tapi kalau agak eksklusif ya kelompoknya Macintosh, Apple itu kan eksklusif. Nah zaman dulu ya model-model Macintosh begitu gitu ya, Texas Instrument dengan Weng itu eksklusif gitu ya, begitu perusahaannya bangkrut ya sudah semua berhenti semua gitu ya. Lain dengan kelompoknya Intel dan kawan-kawan, Microsoft dan kawan-kawan itu agak universal gitu ya. Nah untuk komputer-komputer yang model tertutup ya, jadi seperti Macintosh, Texas Instrument, Weng, itu memang mereka dalam hal membuat operating system itu menciptakan operating system yang membuat adanya virtual machine seperti itu gitu ya. Tapi tidak berarti bahwa virtual machine itu karena arsitektur mesinnya, bukan, tapi virtual machine itu muncul seperti itu karena operating systemnya. Mas Endi Lestiono Putra. Paham, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Baik, kalau nggak ada, ya ini di-download presentasinya, kemudian dibaca-baca ulang, di buku textbooknya sudah ada. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan atau nggak ngerti, minggu depan kita diskusikan gitu ya. Oke, baik, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, diskusikan, hari ini sampai sini dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Mas. Terima kasih.